Shalom, selamat pagi, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya banggakan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada minggu hari ini, dan kembali kita beribadah secara online. Karena gereja kita sedang direhab total. Sekarang mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya. Biarlah firman-Mu memberkati kami, mengarahkan hidup kami, memotivasi, menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami, dan firman-Mu senantiasa menjadi acuan dan rujukan mutlak dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini menjadi juru bicara-Mu. Siapkan hati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mempercayakan sepenuhnya pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan buka khotbah saya hari ini dengan membaca Matius pasal 28 ayat ke-18 yang begini bunyinya. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ketika Dia hendak naik surga. Satu hal yang mestinya tidak pernah kita lupakan dalam hidup ini adalah satu kesadaran yang terus-menerus kita rasakan, yaitu bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara, saya, kita semuanya yang percaya Tuhan Yesus itu menjadi murid-muridnya, menjadi orang Kristen, menjadi warga jemaat Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang memilih kita, berarti pilihan itu 100% benar, akurat, tepat, dan sempurna. Kita bahagia, kita bersyukur. Karena kita ini termasuk orang-orang yang dipilih Allah. Tuhan Yesus yang memilih kita. Memang kita juga memilih Dia sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita, sebagai guru kita, sebagai rabi kita, sebagai Tuhan kita. Tetapi sesungguhnya sebelum itu semuanya kita lakukan, kita memilih Dia sebagai Tuhan kita dan Allah kita, Dia sudah lebih dahulu memilih kita. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa aku dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Bapak Ibu Saudara, pilihan Allah, pilihan Tuhan Yesus kepada kita, pilihan yang sangat tepat. Tapi juga pilihan kita ketika kita memilih Dia sebagai Tuhan kita, itu juga pilihan manusiawi yang terbaik. Kenapa? Mengapa? Kita memilih Yesus sebagai Tuhan kita, sesembahan kita, junjungan kita, yang kita hormati, yang kita taati, yang kita puji selama-lamanya.
adalah pilihan yang terbaik. Karena dia, Tuhan Yesus itu, berkali-kali saya katakan, dia bukan manusia biasa. Bukan sekadar seorang nabi biasa saja. Tapi dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Minggu lalu saya sudah berkhotbah tentang Yesus, Tuhan yang Maha Tahu. Yesus memang Tuhan yang Maha Tahu, tapi bukan hanya itu. Karena dia Tuhan, karena dia Allah, dia punya sifat kemahaan yang lain. Dan hari ini saya akan berkhotbah, mengajak kita melihat sifat yang lain dari Tuhan, yaitu kemahakuasaannya. Saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat tadi, Matius pasal 28 ayat 18 tadi, mendeklarasikan, dia mengakui kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam kekuasaan Tuhan. Kepada aku telah diberikan kuasa itu. Siapa yang memberi? Tentu Allah. Tentu Bapa sebagai Allah. Sebagai Bapanya yang memberikan Tuhan. Saudara, dia oleh Bapa, oleh Allah Bapa, telah diberikan segala kuasa, baik yang di bumi maupun yang di surga. Artinya dia adalah pribadi yang Maha Kuasa. Kita bersyukur, kita bahagia, kita bangga. Pilihan kita tepat. Seandainya kita memilih yang tidak Maha Kuasa, itu pilihan yang bodoh. Pilihan yang akhirnya merugikan diri sendiri. Ngapain kita memilih yang kita puja, yang kita sembah adalah pribadi yang tidak Maha Kuasa. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah pribadi yang Maha Kuasa. Kepadanya oleh Bapa telah diberikan segala kuasa yang di surga maupun yang di bumi. Juga kalau kita baca dalam Filipi, saudara, ayat pasal 2 ayat 9 sampai 11, dikatakan di sana, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus akan bertekuk lutut. Jadi bertekuk lutut itu akan takluk. Karena dia yang paling berkuasa, karena dia yang Maha Kuasa, maka segala ciptaannya itu akan bertekuk lutut, berlutut, takluk, ya, di bawah kekuasaan dia yang Maha itu, saudara. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, itu akan bertekuk lutut kepada dia. Karena dia adalah Allah kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Bahkan dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi segala lutut akan bertelut, semuanya akan takluk di bawah kuasaannya, dan semua lidah pada waktunya akan mengaku semuanya bahwa Yesus itu memang Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita ini menjadi umat yang istimewa, umat yang berbahagia, umat yang sangat beruntung, karena kita dipilih Allah. Yesus sendiri, Tuhan kita yang Maha Kuasa itu yang memilih kita. Dan pilihan itu sangat tepat. Dan ketika kita juga memilih dia sebagai Tuhan kita, pilihan kita juga pilihan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat dikasih Tuhan, berbahagialah Anda menjadi orang pilihan Allah, pilihan Yesus. Dan Anda
juga memilih Yesus sebagai Tuhan saudara, Tuhan kita semuanya. Saudara, kalau Yesus itu pribadi yang maha kuasa, saudara, apa saja bukti-bukti yang meneguhkan bahwa dia memang Tuhan yang maha kuasa. Kita tidak salah menyebut dia Tuhan karena dia maha kuasa. Tapi apa buktinya? Apa buktinya? Saudara, banyak sekali bukti, terutama yang ingin saya kemukakan adalah bukti yang alkitabiah. Saya tidak akan memberikan bukti yang di luar alkitabiah. Karena Alkitab yang kita percayai ini adalah rujukan mutlak kalau kita ingin mengenal Allah. Karena Alkitab adalah kata-kata Allah sendiri yang diwahyukan kepada para penulis Alkitab pada segala zaman. Sampai terbentuklah sebuah buku yang disebut dengan Alkitab. Itu adalah pernyataan isi hati Tuhan sendiri kepada manusia melalui puluhan penulis Alkitab yang dipilih Tuhan sendiri. Dan proses penulisannya itu diilhamkan atau diilhami oleh Roh Kudus. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu pasti benar, tidak salah. Sumbernya adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara, apa bukti bahwa dia adalah Maha Kuasa? Saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh dia. Jadi Tuhan Yesuslah yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya ini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Poinnya di sini, saudara. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala yang ada ini itu adalah karya Kristus. Kreasi Tuhan. Ciptaan Kristus. Kalau dia bukan Allah, dia gak mungkin bisa menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga ini. Kalau dia menciptakan semuanya, itu artinya dia memang Allah. Karena hanya Allah lah, Tuhan lah yang punya kuasa untuk mencipta segalanya. Tuhan lah sang pencipta. Dan karena dia maha kuasa, dia bisa melakukan apapun yang ingin diciptakannya menurut kehendaknya. Jadi bukti pertama tadi saya katakan dia itu maha kuasa karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau bukan maha kuasa, tidak mungkin bisa menciptakan segala sesuatu. Dan kalau bukan maha kuasa, saudara, tidak mungkin Tuhan disebut sebagai Yesus, disebut sebagai Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu itu diciptakan oleh dia. Jadi itu bukti Alkitabiah yang pertama saya katakan. Sangat banyak bukti Alkitab. Tapi saya tidak akan punya waktu untuk menceritakan semuanya. Beberapa saja. Alkitab juga mengatakan beberapa kali bahwa dia mengampuni dosa manusia. Saudara, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Itu hanya karya Allah. Manusia yang berdosa, kita semuanya manusia yang berdosa ini tidak bisa mengampuni dosa manusia, termasuk dirinya sendiri, karena dia berdosa. Yang sanggup, yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan. Lah kalau Yesus itu berkuasa mengampuni dosa, maka dia adalah Tuhan dan Allah. Dan dia memang Allah yang maha kuasa. Saudara, bukan hanya mengampuni dosa, tapi dia berkuasa juga menebus dosa. Dia datang sebagai penebus dosa bagi kita. Saudara, aku datang untuk menyerahkan diriku menjadi tebusan bagi banyak orang.
dalam Markus pasal 10 ayat 45. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia datang menebus dosa kita. Dan satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia adalah Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bersyukurlah dosa Anda ditebus. Bersyukurlah dosa-dosa Anda diampuni. Bersyukurlah Anda termasuk menjadi ciptaan, salah satu ciptaan Allah. Karena yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita adalah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Saudara, kemudian Dia berkuasa juga memberi hidup yang kekal. Saudara, nggak ada orang yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada yang lain. Karena manusia bukan tidak bersifat kekal. Yang bisa memberikan hidup yang kekal adalah yang maha kekal. Yang kekal itu adalah Tuhan. Karena Dia Tuhan, maka Dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Jadi gak salah Yesus disebut Tuhan atau Allah. Karena Dia berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Anda percaya Yesus, saya percaya Yesus, menjadi pengikutnya, diberi hidup yang kekal. Itu bahagianya, itu untungnya. Kita memilih Dia sebagai Tuhan kita. Yang gak mau memilih, yang gak mau percayainya, yang gak mau menerimanya sebagai Tuhan, ya akan binasa kekal. Karena barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tidak binasa. Artinya yang tidak percaya itu yang binasa. Ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal, yang percaya kepadanya. Jadi Dia bisa memberi hidup kekal karena Dia adalah Maha Kuasa. Karena Dia ada Allah. Pemberian hidup kekal itu adalah pemberian pribadi yang Maha Kuasa, bukan pribadi biasa-biasa saja. Kemudian berkuasa juga memberi kita tempat di surga. Semua yang percaya kepadanya, aku datang ke sana, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi situ untuk memberikan tempat bagimu. Saudara, ini karya yang Maha Kuasa. Manusia biasa, presiden sekalipun, raja-raja dimanapun nggak mungkin dia bisa memberikan tempat di surga. Raja saja presiden nggak mungkin bisa memberikan semua rakyatnya satu persatu tempat di bumi ini, di wilayah kekuasaannya. Tapi Yesus, Tuhan, karena Dia Maha Kuasa, maka Dia bisa memberikan tempat di surga kepada setiap orang. Semua orang yang percaya kepadanya. Itu membuktikan bahwa Dia memang Maha Kuasa. Dan Dia Maha Kuasa itu hanya Allah saja. Karena itu Dia, sekali lagi, Dia adalah Allah yang memang layak kita sembah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Dia berkuasa juga atas raja-raja di bumi. Kalau Anda baca Wahyu pasal 1 ayat 5, dikatakan di sana bahwa Dia berkuasa atas semua raja di bumi ini. Raja-raja itu orang-orang yang berkuasa, saudara. Pada zaman dulu pemerintahan itu dipegang raja. Sekarang kebanyakan presiden. Ya. Nah, sistem pemerintahan sudah berbeda. Tapi pada zaman dulu kepala pemerintahan, kepala negara itu adalah raja. Penguasa tunggal itu adalah raja. Raja itu orang yang paling berkuasa atas negeri, wilayah kekuasaannya. Tetapi kitab Wahyu menyebutkan segala raja-raja di atas bumi ini di bawah kuasa Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus punya kuasa yang melebihi semua kuasa, semua raja di atas bumi ini. Jadi berbahagialah saudara, kita tidak salah pilih. Yesus juga tidak salah pilih kita. Kita tidak salah memilih Dia. Karena Dia lebih berkuasa dari semua raja. Karena semua raja di bumi ini berada di bawah kekuasaannya.
saudara. Kemudian juga berkuasa atas setan. Berkuasa menyiksa setan, bahkan berkuasa menghukum iblis. Ini hanya pekerjaan Allah, saudara. Manusia nggak bisa menyiksa setan. Manusia jadi bulan-bulannya setan, iya. Manusia dicobai setan setiap saat, iya. Manusia dikalahkan, dijatuhkan dalam dosa oleh setan, iya. Tapi hanya Tuhan yang bisa menyiksa ataupun menghukum setan. Saudara, dalam Matius pasal 8, saya pernah berkhotbah beberapa waktu yang lalu tentang dua orang dirasuk setan di Gadara. Dua orang sangat berbahaya. Semua orang takut mendekatinya. Tapi ketika Yesus datang kepada dua orang ini, setan yang merasuki dua orang itu berteriak ketika Yesus datang kepadanya. Apa urusanku? Hai, engkau anak manusia, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan sendiri tuh mengakui bahwa Yesus itu pada waktunya akan menyiksa dia. Bukan hanya menyiksa, tapi menghukum dia selamanya, melemparkan dia ke dalam neraka. Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, betapa besar kuasa Allah, kuasa Yesus atas segala sesuatu yang ada di bumi, di surga, dan di bawah bumi. Setan-setan pun takluk kepadanya. Setan takluk. Dan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, dia disebutkan berkuasa memusnahkan. Artinya menaklukkan, mengalahkan iblis. Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus berkuasa memusnahkan iblis. Berkuasa menaklukkan maut. Saudara, Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi yang berkuasa menaklukkan maut. Kematian. Dia memang pernah mati karena menyerahkan dirinya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membeli kita dengan darah yang mahal. Tapi atas kuasanya dia bangkit kembali. Artinya, dan kemudian dia tidak mati lagi. Artinya dia satu-satunya pribadi yang tidak takluk kepada maut, bahkan mau ditaklukkan oleh kuasanya. Saudara, hanya Allah yang punya kuasa seperti itu. Hanya Yesus. Semuanya akan takluk kepada maut. Semuanya akan mati karena dosa-dosanya. Hanya Yesus yang tidak akan takluk. Dia pernah menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Tapi kemudian dia bangkit menaklukkan maut dan tidak mati lagi. Hidup kekal selamanya. Menjadi raja atas kita. Di surga selamanya. Bapak Ibu Saudara, poin-poin tadi, fakta-fakta Alkitabiah tadi, sangat menunjukkan, sangat meneguhkan, sangat menegaskan bahwa dia memang satu-satunya pribadi yang maha kuasa. Karena itu sekali lagi kita bersyukur, kita bangga, kita bahagia, kita beruntung. Tuhan kita, Allah kita, Raja kita, Gembala Agung kita, Rabi kita, sahabat terbaik kita. Itu bukan sekadar yang terbaik, bukan sekadar manusia biasa. Memang dia manusia sempurna, tapi dia Allah yang maha kuasa. Jadi ini yang harus menjadi pegangan yang tidak boleh lepas dari hidup kita, saudara. Ini yang menentukan masa depan kita. Ini yang menentukan hidup mati kita. Itu tergantung pada iman kita. Dan iman kita benar. Karena kita mengimani Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah mengimani yang bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dunia ini banyak penguasa. Banyak orang yang punya kuasa. Banyak orang yang berkuasa. Tapi hanya Yesus satu-satunya yang bisa menguasai bumi, langit, dan segala isinya. Di bumi, di surga, segala sesuatu
ditaklukkan di bawah kakinya. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukti-bukti itu saya pikir sangat cukup. Memang ada banyak bukti yang lain, tapi saya tidak punya waktu sekali lagi. Anda bisa baca sendiri, menggali sendiri kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Yesus yang memang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk keselamatan kita semuanya. Lalu apa, saudara? Apa berkatnya bagi kita? Apa makna kemahakuasaan Yesus itu bagi kita? Apa arti atau korelasi dengan kehidupan kita? Kemahakuasaan Dia itu. Apa maknanya bagi kita? Saudara, karena Dia Maha Kuasa, dan kita adalah umat pilihannya, dan kita adalah umatnya, kita adalah murid-muridnya, maka kita menjadi orang yang paling berbahagia di bumi ini. Saudara, orang yang bahagia itulah orang yang punya Yesus. Karena dia punya Allah yang Maha Kuasa, punya Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Punya Tuhan sesembahan yang bisa melakukan segala sesuatu. Karena kuasanya tidak terbatas, kuasanya sempurna, mengalahkan atau di atas segala kuasa yang ada di bumi dan di surga. Jadi kita ini jadi sangat bahagia. Bahagianya bagaimana? Dia bisa menolong kita ketika kita memerlukan pertolongan, karena Dia memang penolong kita. Dan penolong kita itu bukan sekadar penolong, tapi penolong yang maha kuasa. Jadi seberat apapun yang kita perlukan pertolongan dari Dia itu, saudara, Dia bisa melakukannya karena Dia maha kuasa. Dia bisa memberkati saudara karena Dia maha kuasa. Dia bisa meneguhkan, menguatkan, melindungi, memproteksi, mengayomi, membimbing, ya, mengajar, mengubah, menyembuhkan. Dia bisa membawa kita bahkan sampai ke surga yang mulia karena Dia Maha Kuasa. Ini yang kita terima dari Dia. Karena Dia menerima kemahakuasaannya, maka kita akan menerima segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Dia yang akan menjawab doa-doa kita. Dia akan memberikan apa yang kita minta. Saudara, satu-satunya pribadi yang bisa memberikan apapun yang kita minta sesuai kehendaknya adalah Yesus Kristus. Bersyukur, berbahagialah. Karena itu, janganlah menjadi orang Kristen yang cengeng, yang ngeluh melulu, yang galau melulu, yang inferior melulu, saudara. Jadilah orang Kristen yang pede, saudara. Kita harus percaya diri, karena yang kita percaya itu adalah Maha Kuasa. Kita harus punya sikap yang optimis, karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan Tuhan kita, Tuhan Yesus bagi kita. Dia bisa melakukan apapun yang baik bagi kita. Yang dilakukan Tuhan itu pasti sesuatu yang baik, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang menyesatkan, menghancurkan, atau menyengsarakan kita. Tuhan segala sesuatu yang dikerjakannya pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bersyukurlah, kita ini orang yang bahagia. Karena kalau kita minta tolong, kita punya penolong yang Maha Kuasa. Kita rindu diberkati, kita punya sumber berkat, pemberi berkat yang berkuasa mencurahkan berkatnya sesuai kehendaknya
bagi kita. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Kristus. Dia adalah jawaban kita. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Karena dia berkuasa. Berkuasa melakukan apapun yang baik bagi kita. Bagi kebaikan kita. Itu makna yang kita terima dari kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Kristus bagi kita, umatnya, murid-muridnya, pengikutnya. Tapi ada tanggung jawab, saudara. Kita tidak hanya menerima segala sesuatu yang baik dari dia, karena dia memang bisa memberikan kepada kita, karena dia memang berkuasa memberikan itu kepada kita, ya, memberkati, menolong, menyembuhkan, mengajar, membimbing, memilih, memproteksi segala sesuatu yang baik yang kita perlukan. Dia bisa melakukannya bagi kita. Tapi selain itu ada tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai domba-dombanya. Kita punya tanggung jawab. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, kita umatnya. Dia Khalik, kita insan. Dia Tuhan, kita insan. Dan insan selalu ada tanggung jawabnya, ada kewajibannya. Murid, dia guru, kita muridnya. Murid ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh si murid itu. Dimanapun, apapun status kita, kita punya kewajiban, saudara. Apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, yang adalah guru, yang adalah Tuhan, yang adalah gembala, yang adalah kepala gereja kita. Saudara, apa tanggung jawab kita kepadanya? Karena dia Maha Kuasa, maka tidak ada lain bahwa kita harus tunduk mutlak, taat mutlak, patuh mutlak kepada dia. Dia berkuasa kok. Kita harus takluk kepada yang berkuasa, saudara. Dan gak mungkin kita bisa dia yang menaklukkan kita. Karena itu kita menundukkan diri di bawah kekuasaannya, saudara. Saudara, ada firman Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma pasal 13, bahwa pemerintah yang ada, setiap orang itu harus takluk. Ya, harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kita sebagai warga negara itu punya pemerintahan. Pemerintah itu wakil Allah, hamba Allah untuk kebaikan kita. Kita wajib hormat, takluk, tunduk, taat kepada pemerintah di atas kita. Makanya orang Kristen ini bukan orang yang pemberontak, bukan umat yang pemboikot pemerintah. Dia mendoakan pemerintah setiap saat. Setiap minggu dalam ibadah kita ada doa syafaat. Salah satu pokok doanya adalah mendoakan pemerintahan yang adalah hamba Allah, yang adalah wakil Allah bagi kita di negeri ini. Kita harus tunduk pada dia. Tapi pemerintah itu ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan sendiri. Dan dikatakan segala raja, segala pemerintahan tunduk di bawah dia. Lah, kalau kepada pemerintahan manusia saja kita harus tunduk, taat, hormat. Pemerintah yang tidak sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna di muka bumi ini, saudara. Lebih-lebih kita harus lebih tunduk lagi kepada Sang Penguasa Tunggal yang sempurna, yang Maha Kuasa itu, yaitu Yesus. Jadi mari kita hidup dalam ketaatan. Kita membangun ketaatan. Karena manusia jatuh dalam dosa karena dia tidak taat kepada Allah dan lebih taat kepada iblis yang menghancurkan itu, merusak hidup manusia. Jadi karena dia Maha Kuasa, berkuasa atas kita, kita harus tunduk, saudara. Kita gak bisa melawan dia. Sekuat apapun perlawanan saudara kepada Allah, tidak akan bisa berhasil. Dia jauh lebih berkuasa. Kita itu titik kecil di hadapan dia yang Maha Kuasa itu, saudara. Karena itu kita harus tunduk pada dia, taat, mentaati perintahnya, firman-Nya,
amanat agung mengatakan kepada para murid waktu itu bahwa para murid, para rasul atau gereja itu harus mengajar ya orang-orang yang dijadikan murid itu setelah dibaptis harus diajar untuk taat, untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi diajar untuk melakukan, artinya diajar untuk taat kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah Yesus. Jadi kita terus harus belajar, terus taat. Ya. Jadi makin hari mestinya orang itu tuh makin taat, makin taat, makin taat. Makin lama menjadi orang itu harus makin taat, bukan makin bandel, bukan menjadi balelo. Apalagi melawan dia. Saudara, jadi itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah tunduk, taat, patuh mutlak kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita itu. Lebih dari ketaatan kita kepada manusia. Kadang-kadang manusia nggak adil, saudara. Kepada gurunya aja taatnya bukan main. Pada orang tua taat boleh, harus orang taat, tapi ada lebih taat kepada Allah. Ya. Kalau ketaatanmu, kalau kasihmu kepada manusia lebih dari kasihmu pada aku, engkau tidak layak menjadi muridku, saudara. Jadi kita harus taat kepada Allah lebih dari ketaatan kita kepada pemerintah atau kepada manusia atasan kita. Kemudian yang terakhir, dalam kata lain, kita harus taat, tunduk mutlak, taat, saudara, patuh. Dalam kata lain, jangan sampai kita bandel atau balelo. Karena faktanya banyak orang Kristen yang abai kepada Tuhan. KTP-nya Kristen, tapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan kehidupan yang tunduk, yang taat kepada firman. Hari demi hari, banyak orang Kristen yang ngaku Kristen, yang ber-KTP Kristen, yang anggota gereja, tapi melanggar firman Tuhan. Ini artinya bahwa dia tidak sungguh taat kepada Tuhan. Hidupnya semau gue, hidupnya balelo, hidupnya membandel, saudara. Jangan sampai bandel. Karena apa? Yesus itu bisa menyiksa setan, bisa menghukum setan, bisa menghardik, mengusir, menengking setan, memerintahkan setan sesuai dengan kehendaknya. Karena dia Maha Kuasa. Tapi karena dia Maha Kuasa, dia berkuasa juga untuk menjewer kita. Kalau kita bandel, kalau kita nakal, kalau kita balelo, semau gue dalam hidup kita, maka dia punya kuasa juga. Jadi hati-hati, saudara. Dia berkuasa untuk menjewer kita. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita ini anak-anak kekasih Tuhan. Orang-orang dikasih Tuhan. Dia begitu mengasihi kita sampai rela mati. Menyerahkan nyawa karena kasihnya kepada kita, saudara. Tapi orang yang dikasihi kita ini, kekasih-kekasih Allah ini, dikatakan di sini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Orang yang dikasihi itu suatu ketika tentu akan ditegur, orang diajar Tuhan. Kenapa ditegur dan diajar? Kalau orang yang dikasih itu kedapatan hidup bandel, hidup semau gue, hidup menabrak firman Tuhan, hidup di luar jalan Tuhan, dia akan ditegur. Dia berkuasa menegur kita, berkuasa memberikan kartu. Kalau dalam sepak bola ada kartu kuning, ada kartu merah. 2 kali kartu kuning dalam satu pertandingan berubah menjadi kartu merah. Ada hukuman, harus diusir dari lapangan, saudara. Tuhan Yesus berkuasa menjewer kita. Tuhan Yesus berkuasa menegur kita. Tuhan Yesus berkuasa menghajar kita, saudara. Karena itu dikatakan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau selama ini mari kita evaluasi diri.
Kalau selama ini kita merasa banyak mengecewakan hati Allah, banyak kembanderan kita yang kita tonjolkan dalam hidup ini, bukan ketaatan kita. Mari relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Yesus berkuasa menyelamatkan kita, tapi Yesus berkuasa juga menghukum kita kalau kita tidak bertobat. Berbahagialah menjadi murid Dia, menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, menjadi pengikutnya, karena Dia Maha Kuasa. Mari kita hormati sepanjang hidup kita, sekarang sampai selama-lamanya, dan belajar terus untuk menyenangkan hatinya, supaya kita tidak ditegur dan diajar Dia, karena Dia tidak segan-segan mengajar kita juga kalau kita menyimpang dari jalannya. Selamat menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan, dipilih Tuhan. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang mentaati Dia. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang cinta Dia dan rela melayani Dia sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa melakukan segala perkara. Dan kami bangga karena kuasa-Mu itu kami mendapatkan segala sesuatu yang baik yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Tapi ajar kami Tuhan, supaya hidup kami lurus, supaya hidup kami senantiasa mentaati-Mu, dan supaya hidup kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Hidup kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang balelo, yang bandel, tapi anak-anak yang manis, anak yang tunduk, patuh, dan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu ini dalam kuasa-Mu, berkati mereka siang dan malam, keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada. Berkati pada saat dia keluar, dan ketika dia masuk, ketika dia di rumah, di kantor, di perjalanan, di mana-mana. Terutama di situasi yang masih dalam cengkraman pandemi COVID-19 ini. Lindungi mereka, ayomi mereka, dan benteng hidup mereka, kami semuanya. Supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi anak-anak yang memuliakan dan takut kepada-Mu. Berkati gereja-Mu sekarang yang sudah direhab total. Kami menyerahkan proses perehaban ini sampai pada selesainya, supaya ketika kami ketika perehaban itu sudah jadi, kami nanti akan memasuki suatu rumah Tuhan yang lebih cantik dari sebelumnya penampilannya, karena Engkau memberkati gereja-Mu ini, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Cuma dikasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, rahmat cinta Yesus, dan kemahakuasaan Yesus akan melingkupi kita, juga kuat kuasa Roh Kudus, penghiburannya akan menemui kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.